Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas nikmat sehat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menyelenggarakan acara hari ini Senin 4 Januari 2021. Perkenalkan, saya Nauraul Haq, senang sekali dalam kesempatan kali ini bisa memandu acara PDKT with Hima Ekis yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Jambi. Tema acara hari ini adalah menjadi aktivis kampus, kuliah tetap terurus. Acara hari ini dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah webinar yang nantinya akan dipandu oleh moderator cantik kita, Saudari Tazkiyah Nur El Hauda, bersama pembicara kita yang luar biasa dengan background ekonomi Islam juga tentunya, Saudara Agung Gunawan. Dan yang kedua, sesi kedua kita adalah perkenalan Badan Pengurus Harian BPH Hima Ekis periode 2020-2021. Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan Ketua Pelaksana Kegiatan PDKT with Hima Ekis untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata sambutan kepada Saudara Muhammad Marwan Mahdi. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muftari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana amma ba'du. Yang terhormat Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Ibu Hajjah Paulina Lubis, SE, MEI. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Saudara Alfi Syaifuddin. Yang saya hormati seluruh Badan Pengurus Harian Hima Ekis FEB Unja. Yang saya hormati pemateri hebat kita pada hari ini, Bang Agung Gunawan SE, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020. Puji syukur alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul via Zoom Club Meeting dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan PDKT with Hima Ekis. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman BPH Hima Ekis yang telah bersusah payah menyukseskan acara ini hingga hari H. Dan juga saya berterima kasih kepada pemateri yang telah bersedia dan berkenan hadir untuk mengisi acara kita pada hari ini. Dan tak lupa pula saya juga berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa baru yang telah join pada agenda ini. Harapan saya ke depannya semoga dengan adanya kegiatan ini kita bisa menjalin silaturahmi untuk ke depannya dan bisa membangun Hima Ekis lebih baik dan lebih bagus lagi ke depannya. Mungkin seperti itu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Marwan atas sambutannya. Acara selanjutnya ialah kata sambutan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Jambi kepada Saudara Alfi Syaifuddin. Dipersilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajjah Paulina Lubis, SEMEI, selaku Kepala Prodi Ekonomi Islam FEB Universitas Jambi. Yang terhormat Bang Agung Gunawan, SE, selaku pengisi materi pada pagi hari ini. Dan yang terhormat para BPH Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam. Dan yang saya banggakan pula kepada para hadirin, adik-adik mahasiswa Ekonomi Islam 2020.
Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmatnya kita bisa sama-sama berkumpul, kita bisa sama-sama bertatap muka pada pagi hari ini. Dan atas nikmat-nikmatnya pula kita masih bisa bernafas gitu ya. Karena apabila nikmat-nikmat itu kita catat, bahwasanya nikmat-nikmat itu tidak akan mungkin bisa gitu kita catat. Karena apabila lautan, andaikan saja lautan itu sebagai tintanya, dan kemudian dedaunan-dedaunan yang ada di bumi ini sebagai kertasnya, dan ranting-ranting pohonnya itu sebagai penanya, maka niscaya itu semua tidak akan mampu pula mencatat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga kita tetap tercurahkan kepada pundak junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan diakui sebagai umatnya kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Paulina, kepada teman-teman mahasiswa ekonomi Islam, dan kepada para panitia yang berkenan hadir untuk sama-sama kita mendengarkan pemateri kita nanti, dan akan ada juga pengenalan dari para BPH begitu. Dan saya mengucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman panitia, ketua pelaksana telah menyiapkan segalanya dengan maksimal, sedemikian rupa begitu ya. Semoga apa yang teman-teman panitia semua lakukan itu bisa tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit ya, berpesan kepada teman-teman mahasiswa ekonomi Islam khususnya begitu ya. Kita hidup di bumi ini bukan hanya menjadi manusia baik, tetapi kita harus menjadi sebaik-baiknya manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dari ayat ini kita bisa banyak belajar begitu kan, bagaimana kita perlu menebarkan manfaat kepada sesama, bukan hanya meninggikan ego kita begitu. Artinya kita harus bermanfaat. Dan tentunya dengan ayat ini pula kita bisa lebih produktif begitu ya, untuk menebar kebaikan, bukan hanya diri kita pribadi tentunya begitu. Dan mungkin kedepannya kita perlu berubah teman-teman, kan sudah lama ya kita ini mungkin dari mahasiswa ekonomi Islam 2020 ini sudah sering di rumah ya. Nah itu mungkin kebiasaannya rebahan, nah begitu ya. Mungkin kebiasaan ini bisa kita rubah gitu ya, mulai dari rebahan itu membawa perubahan. Dan teman-teman mungkin perlu berperan juga. Jadi yang berperannya misalnya awalnya itu baperan, harus kita ubah menjadi berperan, jangan baperan lagi, mungkin gitu ya. Kedepannya ketika kita kuliah offline, nah itu kita harus membawa perubahan dan harus berperan dimanapun berada begitu teman-teman. Dan sedikit juga penyampaian terakhir dari saya ya, bahwasanya teman-teman mahasiswa tentunya harus banyak bersyukur gitu ya kawan-kawan, khususnya yang 2020. Karena banyak di antara kita semua itu yang ingin kuliah, namun mungkin terkendala biaya dan lain sebagainya, mereka semua tidak dapat melanjutkan kuliahnya begitu ya, tidak dapat masuk ke universitas. Tetapi kita di sini diberi kenikmatan untuk bisa mencicipi dunia kampus. Nah ini juga perlu dimanfaatkan sebaik mungkin begitu. Ketika kita berada di dunia kampus, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menjadi mahasiswa yang hanya mengejar kuliah dan mengejar IPK saja? Tentu tidak ya teman-teman. Kita perlu menjadi mahasiswa yang luar biasa di situ ya. Kita perlu adanya pengalaman di dunia kampus begitu. Jangan hanya mengejar IPK dan kuliah saja begitu. Nah itu karena nantinya di organisasi itu bakal ada pengalaman-pengalaman dan benefit yang bakal teman-teman dapatkan, mulai dari soft skill teman-teman terasah begitu ya, dari public speaking, mulai menjual ide-idenya juga begitu ya. Nanti di situ juga bakal terasah ketika kita bergabung di dalam organisasi. Nah salah satunya organisasi yang bisa teman-teman dan recommended teman-teman masuki adalah Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam, karena organisasi ini adalah rumah bagi kita semua gitu teman-teman.
Mungkin teman-teman sudah masuk banyak organisasi ya, tetapi kurang lengkap rasanya kalau teman-teman semua itu belum masuk ke dalam Hima Ekis. Karena Hima Ekis ini adalah rumah kita begitu. Rumah yang perlu kita bangun bersama untuk kedepannya bisa membawa ekonomi Islam ini menjadi lebih baik lagi. Begitu teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya itu murni dari diri saya pribadi, dan apabila ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan mempersilakan kepada Kepala Program Studi Ekonomi Islam untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata sambutan sekaligus opening remarks acara PDKT with Hima Ekis hari ini. Kepada Ibu Paulina Lubis, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul melalui virtual via Zoom dalam kegiatan-kegiatan Hima Ekis. Dan yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah, baik itu lindungan dalam kesehatan, langkah kita, dan lain sebagainya. Yang saya hormati, Hima Ekis yang baru maupun yang lama. Ada yang lama? Tidak ada ya? Hah? Ketua Ekis yang baru, walaupun belum dilantik ya, insya Allah mungkin mudah-mudahan bisa dilantik secepatnya, Alfi, dan wakil ketuanya, Pauziah, serta pengurus-pengurus Hima yang baru terpilih. Saya sangat terkesan sekali dalam kegiatan di awal tahun 2021. Beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan kepada saudara, bahwa banyak hal-hal ya, ada beberapa waktu rekan-rekan kita mengatakan bahwa Ibu Paulina katanya, kapan reakreditasi prodi ekonomi Islam? Saya bilang mungkin di awal Juni Pak, kami mulai berbenah, saya bilang gitu. Kamu itu maju aja, jangan takut, walaupun mungkin di satu sisi banyak kelemahan, tapi di sisi lain saya melihat poin untuk mahasiswa Ekis itu sangat maju dibandingkan dengan prodi-prodi lain. Alhamdulillah, saya bilang gitu. Prodi ekonomi Islam, mahasiswa prodi ekonomi Islam itu lebih maju dibanding prodi-prodi yang lain. Kegiatan mahasiswa prodi Ekis itu yang eksis, dia bilang ada juara ini, juara itu. Saya sangat terpukau sekali dengan apa yang dikatakan oleh dekan Fakultas Ekonomi tersebut. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan kegiatan Hima Ekis yang baru ini akan menunjukkan bahwa prodi ekonomi Islam akan lebih maju dari prodi-prodi lain. Dan saya berterima kasih sekali kepada banyak mungkin yang perlu saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua. Baik itu terima kasih dalam proses belajar mengajar, baik itu terima kasih dalam apalagi dalam ekstrakurikuler, baik terima kasih di dalam saudara-saudara banyak meraih kegiatan, banyak meraih piala-piala dibandingkan dengan prodi-prodi lain. Itu kamu sering dibicarakan itu di prodi ekonomi, sangat dibicarakan di Fakultas Ekonomi, kegiatan-kegiatan kamu. Siapa ya yang lebih menonjol di situ ya? Mungkin banyak ya, saya tidak bisa mengatakan satu persatu gitu. Ada mungkin yang lebih sangat menonjol itu saya melihat
bantuan-bantuan penulisan skripsi ya dari Basnas itu periode pertama ada 3 orang, periode kedua ada beberapa orang, itu termasuk nanti pembicaranya adalah Agung ya, Agung siapa namanya ya, saya kurang apa ini ya, Agung Gunawan. Kemarin selamat Agung ya, saudara sudah wisuda dan mendapatkan bantuan penulisan skripsi. Nah itu menggugah sekali bagi saya itu dengan bantuan-bantuan itu yang mahasiswa yang prodi-prodi lain mahasiswanya tidak mendapatkan bantuan-bantuan yang seperti saudara dapatkan. Ada lagi mungkin apa ya yang ekstranya ya, piala-piala yang sangat mendukung nanti untuk aktivitas untuk akreditasi kita. Terima kasih itu ya untuk saudara-saudara semua. Saudara, saya ibaratkan itu seperti apa? Sebagai apa ya? Sebagai penyejuk bagi saya untuk membantu kegiatan-kegiatan aktivitas di prodi ekonomi Islam. Diibaratkan oasis di padang pasir, merupakan itu bagi saya. Nah, kegiatan di awal ini saya melihat ada aktivitas saudara itu PDKT with Hima Ekis ya. Itu pendekatan-pendekatan itu memang saudara perlu mengadakan pendekatan-pendekatan itu baik di organisasi, baik itu pendekatan-pendekatan kepada teman-teman saudara yang telah eksis terlebih dahulu. Itu seperti Agung dan lain sebagainya. Itu perlu saudara apa itu pendekatan-pendekatan yang sangat luar biasa kepada mereka sehingga saudara-saudara itu dapat mendapatkan ilmu dari mereka yang sudah lebih dahulu lebih baik, lebih eksis ya. Sedangkan kalian yang baru-baru ini adalah merupakan apa ini ya, pendobrak ya. Kalau bisa Agung luar biasa, kamu sangat luar biasa. Yang sesudah Agung nanti ya, Agung yang luar biasa, kamu sangat luar biasa bagi saya nanti. Dan mudah-mudahan aktivitas kegiatan saudara di awal ini adalah aktivitas yang lain juga merupakan sangat eksis ya. Baiklah, sebelum saya tutup sambutan saya ini, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara PDKT with Hima Ekis Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas opening remarks-nya. Namun sebelumnya Ibu, agar lebih baik kita untuk bisa mengambil sesi gambar terlebih dahulu kepada para peserta dan para pengisi acara untuk dapat mengaktifkan kameranya. Baik, sudah. Diharapkan kepada panitia agar dapat mengambil gambar. Minta tolong open cam, diboleh coba. Untuk teman-teman yang lain, silakan open cam untuk kita sesi foto sebentar. 1, 2, 3. Slide pertama sudah, slide kedua. 1, 2, 3. Siap sudah. Alpi. Iya, Bu. Nanti setelah kegiatan acara sebaiknya ada sertifikat ya. Sertifikat itu perlu tuh nanti sertifikat kegiatan-kegiatan ini gitu.
Baik Bu, sudah dibuat sertifikatnya Bu. Insya Allah nanti segera dikirim kalau pada acaranya. Pesertanya dikasih nanti, kalau yang tidak ikut jangan dikasih, gitu ya. Iya, Ibu. Siap. Makasih. Ya, terima kasih Ibu sekali lagi atas opening remarks-nya. Baik para peserta yang berbahagia, sesi webinar akan segera kita mulai. Namun sebelumnya untuk para peserta agar dapat on cam terlebih dahulu dan stay kamera selama sesi webinar berlangsung. Selanjutnya, izinkan saya menginformasikan bahwa acara ini menyediakan absensi yang linknya akan kami bagikan melalui kolom chat pada pertengahan acara. Kami juga menyediakan sesi diskusi tanya-jawab. Para peserta bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat atau akan langsung dipandu oleh moderator kita nanti. Jadi ayo, mulai dari sekarang, mulai dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Lalu juga tersedia e-sertifikat bagi para peserta. Untuk itu, ikuti terus PDKT with Hima Ekis hari ini bersama pembicara berpengalaman sampai akhir. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, saya akan menyerahkan sesi webinar kepada moderator kita, kepada Saudari Tazkia Nur El Haudah. Dipersilahkan. Selamat mengikuti. Saudari Tazkia. Oke, terima kasih Kak Naura. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai kayaknya bagusnya on cam deh. Aku mau lihat muka-muka yang penuh semangat bergabung ke Hima Ekonomi Islam. Aku mau nyapa satu-satu deh. Halo Kak Rahman Nurdinia. Halo Kak, siapa lagi? Novita Sari, halo. Sebelum kita mulai, kayaknya biar lebih suasananya lebih enak ya, lebih friendly lah kesannya ya. Aku mau kenalan dulu sama teman-teman. Perkenalkan, nama aku Tazkia Nur El Haudah. Aku adalah mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2019. Sekarang tergabung di Hima Ekonomi Islam di bagian Departemen Minat dan Bakat. Promosi dulu sebelum nanti pengenalan. Kalau misalnya ada yang mau gabung ke Departemen Minat dan Bakat, ditunggu karena departemennya mantep banget. Nah, kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol dengan pemateri yang luar biasa yang tadi udah sempat disinggung sama Bu Paulina juga ya Bu ya. Namanya Bang Agung. Beliau ini luar biasa banget karena udah banyak pengalaman organisasinya, publikasinya juga udah banyak, dan juga beliau ini aktif banget. Aktifnya di kegiatan organisasi aktif, penulisan aktif, dan juga sering banget jadi pembicara di materi-materi seminar gitu. Jadi kayak sudah tidak asing lagi kita dengan beliau, tapi adik-adik baru pasti penasaran ya sama Bang Agung, yang mana sih Bang Agung ini, sekeren apa sih Bang Agung ini, tentu nggak bakal kecewa kalian. Sebelum kita mulai, sambil nunggu Bang Agungnya, aku mau nanya sih aku pilih acak ya, aku mau nanya, apa sih alasan teman-teman sekalian bergabung di jurusan Ekonomi Islam? Aku mau tanya ke Kakak Mela Yolanda, halo. Halo, mau nanya nih, silakan dihidupin kameranya. Halo, apa kabar? Sehat? Aku mati itunya. Halo, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Gimana Kak? Aku mau nanya nih, Mela kenapa memilih untuk masuk prodi Ekonomi Islam? Apa ya? Mela asalnya dari mana? Dari Riau. Dari Riau, jauh-jauh ke Jambi untuk Unja ambil prodi Ekonomi Islam. Kenapa? Apa karena memang suka ekonomi atau gimana? Karena ya emang minatnya ke situ.
Nah, gitu. Thank you Mela. Tepuk tangan dulu untuk Kamelanya ya. Udah berani nyampein. Apa lagi aku mau tanya ya? Sebelum kita kenal sama Bang Agung, Bang Agungnya udah di dalam Zoom atau belum? Belum ya. Jadi kita masih ada free time buat ngobrol-ngobrol. Aku mau nanya lagi sama Kak Rahmadul Dinia. Halo. Halo Kak. Kakak asalnya dari mana? Asalnya dari Kepulauan Riau, Dari cuman lama tadi Riau, ini Kepulauan Riau. Oke. Kenapa Rahmanul Dinia memutuskan buat masuk ekonomi Islam? Apa sih yang dicari di ekonomi Islam? kenapa mau masuk ekonomi Islam? Yang pertama itu karena kemarin SBMPTN-nya ambil sosum, jadi ambil ekonomi karena saya suka matematika, jadi ekonomi ada sangkut pautannya dengan matematika, jadi ambil ekonomi. Oke, suka matematika ya. Kalau aku beda banget, aku nggak suka matematika tapi suka ekonomi. Jadi hitung-hitungan ekonomi, hitung-hitungan matematika aku angkat tangan, nggak suka. Di sini ada nggak yang berani nyampein kenapa memilih untuk masuk ekonomi Islam? Ada nggak yang berani langsung aja kameranya dihidupin, suaranya juga dihidupin? Kalau ada yang berani, dapat hadiah dari aku. Dapat hadiah dari aku pribadi. Ada nggak yang berani? Masa ya nggak ada yang berani dari sekian banyak orang, nggak ada yang berani? Gimana Kak? Wah, oke. Jaka. Halo Jaka. Alhamdulillah. Baik, Asalnya Kak. dari mana? Dari Kabupaten Sorolangun. Kabupaten Sarawangun. Apa nih, kenapa alasannya masuk ke prodi ekonomi Islam? Dari sekian banyak prodi yang ada di Unja, kenapa pilih ekonomi Islam? Nah, yang pertama kan sebenarnya aku dari lulusan SMK, dari akuntansi lembaga keuangan. Nah, di SMK tuh diajarkan kita mengelola uang, apalagi kan akuntansi itu banyak seperti diskon-diskon, sebenarnya kayak riba-riba. Nah, aku masuk ke ekonomi Islam, di situ diajarkan kita menggali ilmu tentang adanya akuntansi syariah, tentang ekonomi syariah dalam diri Jaka. Jaka berkesempatan kuliah, dapat program KIP kuliah. Jaka berkesempatan mengambil ekonomi Islam dikarenakan Jaka ingin jadi seorang ekonom Muslim khususnya. Karena apa? Karena mindset Jaka nggak bakal ngambil riba selama hidup Jaka. Gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih Jaka. Ntar chat pribadi aja, ntar aku chat di grup ya, siapa namanya Jaka. Thank you Jaka, keren banget ya alasannya, jelas banget, rinci banget, bener ada tujuannya gitu kan. Nah, aku harap teman-teman sekalian menemukan dirinya, menemukan alasannya sendiri masuk ke prodi ekonomi Islam. Kenapa? Karena kalau kita mau kuliah itu, kita harus memantapkan niat kita, terus juga benar-benar kita tuh mencari alasan kenapa sih kita ada di tempat itu. Kalau misalnya kita nggak dapat alasan kita ada di tempat itu, kita tuh bakal susah sih sepertinya untuk berbaur, dan bukan untuk berbaur, untuk bahagia diri sendiri, karena tuh ada rasa penyesalan dan segala macamnya. Tapi aku berani jamin sih sama teman-teman aktif dan juga mau terus berproses, mau terus berkembang, dimanapun kita bertempat, dimanapun kita berpijak, di situ juga kita bakal tumbuh gitu. Nah, karena Bang Agungnya udah masuk. Halo Bang Agung, selamat pagi. Wah, itu Bang Agung. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Sehat, kan di rumah aja. Udah semangat banget nih mau nerima ilmu dari Abang. Udah lah, Taskia lebih keren kan. Nah, jadi boleh panitia di share screen CV-nya. Kita lihat dulu overview Bang Agung ini seaktif apa sih di organisasi. Aku melihat CV-nya itu ya, panjang sampai bawah dan banyak banget. Gila sih. Jangan dilihat semua kalau gitu. Nggak dilihat semua, Bang, melotot, lihatnya kayak banyak banget, ya ampun gitu. Nah, kok bisa sih Bang? Oh ya, nanti dijelasin ya, kok bisa sebanyak itu. Iya ya, tapi kita juga bisa tetap berorganisasi dan berprestasi. Kayak Bang Agung contohnya.
Mohon maaf ya teman-teman, ada sedikit kendala. Sebentar lagi CV-nya kita share screen. Kalau ada kendala nanti biar saya aja yang share screen, moderator. Gak apa-apa Bang. Kalau ada kendala biar nanti saya yang share screen aja. Gak apa-apa Bang. Terima kasih banyak ya Bang ya. Kalau ada. Nah, oke, terima kasih kepada Bang Agung. Sebelum mulai, Bang Agung udah banyak banget bantu kita. Thank you Bang. Tuh ada lagi tuh. Nah ini dia. Bisa di zoom ya teman-teman. Itu kita bisa lihat dari pengalaman organisasi Bang Agung. Udah mulai dari tahun 2013 sampai 2014 menjabat sebagai Ketua OSIS di SMKN 1 Sarawangun. Lalu ke bawahnya juga banyak ikut forum anak, ada direktur Safe Focus, lalu juga di UKM Training Motivation Center. Jadi Bang Agung ini selain aktif di organisasi, aktif juga di kegiatan public speaking. Dan juga kita bisa lihat di 2017-2018, Departemen Hubungan Luar Negeri UKM eksis, itu UKM penulisan yang ada di Universitas Jambi, dan juga UKM Go Green, UKM Entrepreneur, UKM Rohis, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Wah, benar-benar banyak sekali ya kegiatan organisasi yang diikutin Bang Agung, dan juga prestasinya tentu didominasi menulis. Dan juga Abang ini penerima beasiswa PPA, dana PMW, riset zakat Basnas, dan juga banyak lomba menulis lainnya. Nah, Bang Agung juga memiliki pengalaman bekerja di ada tempat yang dituliskan, dan juga Bang Agung ini udah mengeluarkan buku judulnya Menuju Senja. Bisa pre-order lagi nggak Bang? Belinya di mana? Bisa insya Allah. Masih. Bisa langsung japri Bang Agung kalau mau beli ya Bang ya. Nah, lalu juga pengalaman sebagai pembicaranya, kalau aku sebutin satu-satu nggak cukup sih, karena banyak banget. Teman-teman bisa baca. Jadi Bang Agung ini benar-benar udah nggak diragukan lagi sebagai pembicara ya, karena memang sudah jam terbangnya sudah tinggi dan sudah profesional. Nah Bang Agung, karena sudah selesai kita perkenalan melalui CV-nya, Bang Agung bisa kita mulai? Boleh. Materinya Bang, bisa mulai? Boleh. Ini saya dikasih waktu berapa? Berapa lama? Bang Agung berdasarkan rundown-nya sampai dengan jam 10.50 Bang. 10.50. Nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah 10.50. Sudah bisa dimulai, Bang? Bisa, boleh. Kita mulai aja. Ini udah mulai ya? Iya, kalau Bang udah siap, kita langsung mulai. Kita mulai aja. Oke, Bang. Oke, kepada Bang Agung, kami persilakan. Ya, saya kira saya lagi nungguin apa gitu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatil Islam, binikmatil iman, binikmatil ukhuwah, binikmatil dakwah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'una khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Ini salah satu
ayat yang memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Karena Islam kan menyuruh kita untuk berislam secara keseluruhan, termasuklah Islam itu mengatur segala hal, dari hal yang besar sampai hal yang paling kecil, dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling serius. Pun demikian, Islam juga mengatur hukum, budaya, pendidikan, termasuklah ekonomi di dalamnya. Ini adalah salah satu ayat yang memerintahkan kita untuk berekonomi secara Islam, insyaallah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan agenda ini dengan sebaik mungkin. Karena seyogianya kan kita agendanya kemarin ya. Tapi karena memang kemarin itu saya ada pelatihan yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi saya minta undur hari ini, mohon maaf juga panitia. Pertama-tama teman-teman, saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Ibu Paulina, ibu saya. Ini mami saya di kampus ini, tempat saya curhat kan. Alhamdulillah luar biasa di bawah kepemimpinan beliau, dan bahkan di bawah kepemimpinan beliau yang ini kan kita sudah berada di prodi kita itu agredasi B, Bu ya. Kalau saya tidak salah bahkan 5 poin lagi kita dapat agredasi A kemarin. 5 poin lagi. 5 poin lagi. Saya kira kurangnya itu di alumni sama di kegiatan kemahasiswaan sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan karena memang alumni kita sudah lumayan banyak hari ini dan himanya aktif gitu. Kita salah satu hima paling aktif di FEB ini. Mudah-mudahan tahun ini kita coba buat agenda nasional, mudah-mudahan bisa supaya next agreditasi kita dapat A, Bu ya, insyaallah. Amin, insyaallah. Dan tentulah ini dapat apa ya? Harus banyak peran teman-teman di Hima Ekis ya, mudah-mudahan bisa melaksanakan agenda dan bisa menempa menjadi tempat berproses, menjadi wadah berproses teman-teman. Nanti angkatan 2018, 19, 2020 begitu. Karena kalau 2019 gue bantu doanya. Ya, insyaallah. Kemudian salam hormat juga kepada Ketua Hima Alfi, kemudian Wakil Ketua dan teman-teman pengurus. Kepada moderator terima kasih, insyaallah. Hari ini teman-teman saya pengen berbagi aja sih, sharing tentang bagaimana sebenarnya menentukan prioritas. Teman-teman kan sudah 1 semester menjadi mahasiswa, artinya teman-teman kan sudah harus banyak merubah pola pikir, kemudian cara bertindak dan segala macam, insyaallah. Teman-teman, basically sebenarnya saya ini seorang pencerita. Gitu ya. Saya seorang pencerita, saya suka sekali bercerita. Makanya saya suka ketemu dengan orang-orang baru, suka berdiskusi dengan orang baru. Saya suka cerita lewat lisan kayak gini maupun secara tulisan. Itulah mungkin karena saya kalau ke kampus ketemu ini ibu saya nih, Bu Paulina, saya cerita-cerita panjang lebar. Karena memang saya orang yang suka cerita. Dan hari ini pun saya coba ingin bercerita saja. Saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana sebenarnya menyusun skala prioritas, terutama kita menjadi mahasiswa. Karena nanti kita akan banyak disibukkan oleh urusan-urusan yang itu sifatnya akademis, gitu ya. Maksudnya sifatnya tugas kuliah. Ya. Dan kalau masih ada yang juga masih bilang sibuk nugas, sibuk nggak punya waktu karena tugas, nggak punya waktu karena kuliah gitu ya. Dan mengeluh, ini agak kurang ini. Karena apa? Karena setiap mahasiswa itu pasti merasakan kesibukan yang seperti itu. Tinggal bagaimana kita bisa menyusun nanti dan bisa menentukan prioritas supaya kalau teman-teman masih hari ini katakanlah ada di semester 1 ya, sebentar lagi semester 2 karena belum bayar UKT kan. Baru 1/8 lah begitu kalau teman-teman lulusnya tepat waktu di 8 semester. 1/8 artinya masih ada 7 bagian lagi. Webinar mahasiswa yang teman-teman lewati begitu kan. Masih banyak ada kegiatan teman-teman bisa manfaatkan. Itu. Insyaallah, bagaimana menyusun skala prioritas. Ini tentang bagaimana manajemen waktu, teman-teman. Kata Panji Pragiwaksono. itu Mas WA saya.
jangan sia-siakan setiap waktu dalam hidup kita. Pak Jun. Karena Haji Prawiaksono ini adalah seorang seorang apa ya, entertainer begitu. Dia punya sifat yang totalitas dalam setiap pekerjaan. Beda warna kasih dapat kesempatan untuk bisa menjadi seorang entertainer. Waktu itu dia Dian Pelangi di salah satu TV lokal bersama orang yang pernah menjadi pendengar setianya, karena menjadi yang sekarang Panji Pragiwaksono ini. Bentar ya. Oke, siap. Makasih panitia. Karena sebelum jadi seorang entertainer, Panji Pragiwaksono ini pernah menjadi seorang penyiar radio di salah satu radio lokal di Kota Bandung. Ya, dia bilang dia tidak pernah tidak totalitas dalam setiap pekerjaannya. Gitu ya. Jadi sampai ada yang menghubungin, dia bilang saya pendengar setia, baru ditawarin menjadi penyiar TV waktu itu. Dan dia bilang kalau saja dalam setiap siaran saya atau 5 menit awal ketika saya siaran saya tidak totalitas, maka nggak akan ada orang yang suka dengan siaran saya. Maka boleh jadi 5 menit dalam 5 menit dalam apa ya? Salah satu 5 menit dalam kehidupan kita itu adalah 5 menit paling penting ya dalam kehidupan kita. Dan kalau kita pakai itu buat malas-malasan, belum tahu kita apakah kemudian kita mendapatkan kesempatan yang baik atau tidak. Dan kalau masih ada yang bilang teman-teman sekarang, gitu ya, maaf ya aku sibuk, gitu ya. Sebenarnya nggak ada orang sibuk teman-teman. Yang ada adalah orang yang tidak memprioritaskan. Jadi kata sibuk itu nggak ada. Yang ada adalah kata dia tidak memprioritaskan. Jadi kalau hari ini teman-teman pulang, apalagi nanti lah ya, liburan atau Ramadan gitu kan, ada momen-momen di mana kita buka bersama, reunian gitu ya kan. 1 bulan sebelum acara itu ramenya minta ampun kan di grup WA tuh, ayo gini. Nanti di hari H, believe me, pasti ada yang bilang maaf ya sibuk, ada agenda ini. Padahal sebenarnya pada dasarnya mereka nggak sibuk. Yang jelas mereka tidak memprioritaskan. Sebelum terlalu jauh teman-teman, kita kenalan dulu karena saya kira kita belum kenal lah, kita nggak pernah ketemu di kampus. Kita nggak pernah bertemu, dan mudah-mudahan ini adalah gerbang dan momen awal supaya kita bisa sering-sering ketemu nanti ke depannya. Saya izin share screen lagi masalah CV ini. Teman-teman, saya seperti yang kemudian tadi disampaikan oleh moderator, saya itu suka berorganisasi sejak tahun 2013. Itu jadi ketua OSIS saya anak SMK dulu. Saya jadi ketua OSIS, kemudian sampai masuk ke kampus pun gitu ya. Saya suka berorganisasi. Sampai kemudian hari ini juga masih aktif di organisasi. Ketika saya menjadi mahasiswa baru, ada 8 organisasi yang berbeda yang saya ikuti di kampus. Dan 8-8-nya sampai hari ini itu masih aktif. Gitu ya. 8-8-nya saya masih aktif. Karena saya yakin dan percaya sebenarnya, ketika kemudian kita mencurahkan segala waktu kita untuk kita belajar, kita mewakafkan diri kita untuk belajar dan berproses, maka hasilnya itu akan kita petik insya Allah. Tapi di sini teman-teman, saya ingin sharing sebentar tentang inilah ya, tentang beberapa publikasi yang pernah saya publish selama saya menjadi mahasiswa dari tahun 2016 sampai hari ini tahun 2020. Insyaallah. Ini teman-teman. Jadi ketika kemudian kita menjadi mahasiswa, ada beberapa hal yang kita bisa atau kita harus pilah-pilah begitu. Teman-teman akan menjadi apa? Teman-teman akan menjadi siapa di kampus? Itu teman-teman sudah harus coba petakan dari sekarang. Coba harus teman-teman tuliskan harapan teman-teman itu. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa tahu, oh ini tujuanku, ini yang harus aku gapai. Setidaknya teman-teman, sampai hari ini ada saya kan suka nulis ya, saya suka nulis. Setidaknya ada sekitar 13 yang berhasil saya rangkum begitu.
Karena ketika saya menulis itu biasanya lupa nulis di mana, kemudian ditaruh di mana. Sampai hari ini insya Allah ada sekitar 1.000 atau 1.500 tulisan saya itu disebar di mana-mana. Saya nggak tahu di mana itu. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang saya coba rangkum. Itu teman-teman. Jadi saran saya adalah ketika teman-teman coba menggapai sesuatu itu tuliskan supaya bisa terekam dengan baik. Itu teman-teman. Dan dari tahun 2016 sampai kemudian kemarin 2019 akhir, kesibukan saya itu selain menjadi seorang mahasiswa dan juga jadi sibuk di organisasi, saya kerja. Basically kan karena saya sebenarnya nggak pernah dapat beasiswa kecuali beasiswa PPA. Beasiswa PPA itu cuma 1 tahun, cairnya 2 kali. Itu saya cuma dapat beasiswa itu. Saya nggak pernah dapat beasiswa lain. Jadi saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena alhamdulillah sampai sekarang, dari awal kuliah sampai sekarang, nggak pernah minta uang ke orang tua gitu ya. Sepeser pun nggak pernah. Jadi nggak pernah pakai uang dari orang tua. Jadi pakai biaya sendiri. Awal-awal kuliah sebenarnya saya sering ngirim, cuma karena sekarang lebih banyak kebutuhannya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman, bagaimana kemudian kita bisa menentukan prioritas. Semua dari kita itu mempunyai 24 jam yang sama, mempunyai kesempatan yang sama, waktu yang sama yang Allah berikan. Gak ada orang yang Allah berikan 24 jam 1 menit, gak ada. 24 jam lewat 1 menit itu nggak ada, atau 23 jam 59 menit itu nggak ada. Persis 24 jam yang sama kita semua diberikan. Tapi kenapa kira-kira setiap orang outputnya berbeda-beda? Itu tergantung bagaimana dia memanajemen waktunya, bagaimana dia menentukan skala prioritasnya, apa yang harus dia gapai, bagaimana cara menggapainya. Gitu. Itu tergantung dia. Ya. Ini publikasi yang pernah saya lakukan ketika saya menjadi mahasiswa, teman-teman. Mulai dari 2016. 2016 itu saya sudah mulai coba nulis gitu ya. Karena basically sebenarnya saya lebih sering nulis fiksi, cerita-cerita begitu. Tapi karena kita mahasiswa, teman-teman, mulailah dari sekarang teman-teman untuk belajar menulis ilmiah. Karena ini akan berguna ketika nanti teman-teman jadi mahasiswa akhir. Ini menjadi, nanti kan kita melakukan penelitian untuk riset skripsi kita pun itu pakai metode ilmiah kan. Saya sudah belajar dari tahun 2016 dan saya publikasi ini di Universitas Jambi waktu itu, yang implementasi wirausaha berbasis Qurani melalui penanaman Muslim karakter. Itu saya studi kasus di salah satu UKM di Universitas Jambi, UKM kewirausahaan, UKM entrepreneur mahasiswa waktu itu. Ini publikasi, dan ini saya coba ikutkan lomba waktu itu di MTQ mahasiswa, dapat juara harapan 1, juara 4, juara harapan 1. Kemudian lebih banyak nulis fiksinya gitu ya, lebih banyak nulis fiksi, artikel, essay. Itu kemudian di tahun-tahun 2018 saya juga 2017 saya ada publikasi paper karya ilmiah itu di Universitas Islam Riau. Ketika itu saya coba publish di sana dan saya presentasi di 18 perwakilan kampus di 3 provinsi dalam salah satu agenda di salah satu organisasi begitu tingkat regional. Saya publikasikan di sana. Saya mengangkat pasar apung, risetnya di Gentala Arasi, itu ya, di Ancol kalau teman-teman tahu, di kota Jambi ini. Saya riset di sana. Saya coba riset ke masyarakatnya, saya riset ke para pedagang, potensi-potensi apa yang bisa diangkat dari sana. 2018 juga saya coba buat paper, dan ini saya jadikan proposal, alhamdulillah didanain untuk PMW, program mahasiswa berwirausaha. Nanti teman-teman coba ya, karena di kampus kita itu banyak agenda-agenda, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita manfaatkan. Ada PMW, ada PKM, ada apalagi itu,
KBMI gitu ya, ada kemudian agenda-agenda lomba-lomba nasional yang itu dari pendidikan tinggi. Ya, alhamdulillah saya pernah ikut, tapi di PMW dapat dana waktu itu sekitar coba jalanin usaha, dan usahanya alhamdulillah usahanya itu bangkrut karena kita lagi belajar. Nggak apa-apa, masa kita belajar dan kemudian ini juga uangnya uang negara, selama kita pakai amanah untuk berwirausaha, insya Allah nggak masalah meskipun bangkrut kan gitu. Tapi dari proses ini teman-teman itu menjadi apa ya, menjadi mendapat ilmu buat kita supaya kita bisa lebih banyak belajar tentang bagaimana berusaha. Sampai hari ini saya punya usaha. Jadi kesibukan saya hari ini tuh gak ada kesibukan lain selain usaha. Saya coba buat brand sekitar 3 bulan lalu dan alhamdulillah sampai hari ini masih jalan. Saya coba main di apa ya, di seller begitu. Dan alhamdulillah baik responnya. Jadi teman-teman mulai hari ini mulailah ikut berorganisasi, ikut menentukan kemudian agenda-agenda apa kegiatan-kegiatan baik. Kalau bisa mulai dari sekarang teman-teman belajar berwirausaha begitu. Nggak ada ruginya insya Allah. Ya, nggak ada ruginya. Ini beberapa hal yang kemudian saya pernah publikasi. Sampai kemudian di 2019 kemarin itu paper saya yang ini yang 2011 yang International Conference itu dari Basnas. Saya coba konferensi internasional di Universitas Padjadjaran Bandung. Ini gitu ya, judulnya Optimization of Masjid Based Zakat Management. Itu 2019 kemarin, dan 2020 juga saya ini dapat juara 2 tingkat nasional kemarin IC di Depok. Ini 1 hari sebelum sibuknya atau maraknya corona di Indonesia, karena ketika itu ya, di hari terakhir kami di Depok itu bahkan dapat berita bahwa di Depok itu ada 1 pasien pertama di Indonesia yang kena corona. Dan sialnya lagi adalah rumah yang jadi pasien pertama corona di Indonesia itu hanya berjarak sekitar 2 km saja dari tempat kami menginap. Jadi kita deg-degan luar biasa kan. Jangan-jangan kita kena, jangan-jangan kita kena. Bahkan sampai kami pulang turun dari pesawat itu udah dicek suhu dan segala macam. Kita bersepakat di pesawat itu, nanti kalau ada yang tanya kita dari mana, jangan bilang dari Depok karena takut kita dikarantina. Jadi kita bilang kita dari Jakarta gitu. Ya, luar biasa. Setelah itu bahkan 1 minggu berturut-turut itu tiap hari saya batuk luar biasa sampai nggak bisa ngomong. Itu sampai bermuhasabah, ya Allah, jangan-jangan akhir hidupku gitu kan kalau aku kena corona. Karena itu masih masih sangat menakutkan sekali corona gitu. So, sampai hari ini juga sih. Tapi skeptis rasanya gitu. Dan 2019 itu teman-teman saya coba publikasi buku. Alhamdulillah buku itu kumpulan tulisan saya sekitar 1 tahun, dan saya coba launching kemarin di 2019. Sampai hari ini alhamdulillah ada sekitar kurang lebih 200 eksemplar itu sudah tersebar di teman-teman gitu ya. Mungkin salah satu dari teman-teman di sini juga pernah baca bukunya kan. Dan mohon doanya teman-teman, karena dalam waktu dekat ini saya coba lagi menyusun buku juga dari hasil penelitian saya di skripsi. Ya, riset skripsi saya itu tentang zakat berbasis masjid, dan ini didanain oleh Basnas, dapat beasiswa riset kemarin. Ini didanain Basnas, dan dalam waktu dekat insya Allah mudah-mudahan, mohon doanya pula, saya ingin menyusun menjadi buku begitu, menjadi buku monograf dan referensi. Mudah-mudahan ini bisa dipakai harapan saya ini bisa dipakai untuk referensi kuliah gitu ya teman-teman. Karena zakat berbasis masjid ini belum ada sebelumnya gitu ya. Apalagi di Indonesia. Di Malaysia itu baru zakat berbasis masjid, dan riset saya tentang zakat berbasis masjid. Saya coba susun menjadi buku bagaimana konsepnya. Ini penelitian terapan melalui intermediasi spiritual. Mudah-mudahan dalam 2 atau 3 bulan ke depan bisa segera di launching.
Mudah-mudahan ini salah satu tanggung jawab saya juga, karena memang penelitian ini didanai oleh Basnas Nasional ya, Basnas Pusat. Itu insya Allah teman-teman yang ingin saya sampaikan. Ini masih perkenalan. Nah, baik. Intinya adalah bagaimana kemudian kita bisa mulai menyusun rencana-rencana kita ke depan. Itu tentang kita harus ngapain, kita harus berbuat apa, kemudian kita mau berproses di mana. Karena waktu-waktu hari ini ketika mungkin teman-teman masih ada di semester 1 atau semester 3 adalah waktu-waktu terbaik untuk teman-teman mulai menyusun rencana, ya. Mulai menyusun rencana. Penuhi kegiatan teman-teman itu, kegiatan kita itu penuhi dengan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan untuk bisa menunjang pengetahuan kita, ilmu kita, menambah kapasitas pribadi kita baik secara keilmuan maupun secara kerohanian, ya, teman-teman. Karena kalau hari ini teman-teman masih ada yang merasa salah jurusan, gitu ya, waktunya sadar. Kenapa? Karena saya adalah orang yang juga ngerasa salah jurusan waktu itu. Karena saya dari SMK saya itu teknik komputer dan jaringan. Ketika masuk ke Universitas Jambi, masuknya ke ekonomi Islam, gitu ya. Dan ini adalah percobaan saya yang kelima masuk ke universitas, karena harusnya kan saya angkatan 2015. Di 2015 itu 3 kali saya gagal masuk ke universitas, 2016 itu gagal sekali di SBMPTN-nya, dan di percobaan kelima lah, di waktu itu masih ada UMB, ujian masuk bersama universitas. Dan di sanalah saya lulus. Qadarullah, ternyata Allah memberikan kesempatan saya untuk bisa kuliah di FEB dan di program studi ekonomi Islam pula. Program studi ekonomi Islam itu saya jadikan pilihan yang kedua waktu itu. Tapi ternyata memang Allah kan maunya di sini. Barangkali kalau tahun 2015 saya pilih ekonomi Islam, saya mungkin langsung lolos kan begitu ya. Tapi memang jalannya seperti itu kan. Jadi di awal-awal kuliah saya ngerasa kenapa ya gitu. Ya, kalau kita pengennya linear, sejurusan dengan bidang ilmu kita yang sudah kita tekuni hampir 3 tahun, ternyata juga berbeda. Tapi pelajarannya teman-teman, ini pelajaran kita ke depan maupun hari ini adalah tidak peduli teman-teman sedang kuliah di mana hari ini, gitu ya, tidak peduli, karena belum tentu ketika kita kuliah di ekonomi Islam kita akan kemudian kerja dengan linear dengan apa yang sesuai bidang ilmu kita. Belum tentu. Ada banyak tuh mereka yang kuliah di FKIP, di pendidikan, kerjanya di non pendidikan. Atau mereka yang kuliah ada banyak sekali nih. Terutama salah satu alumni kita mantan atau ex ketua Hima Ekis pertama, Bang Noviadi, bahkan dia menjadi seorang guru hari ini di Nurul Ilmi, gitu ya. Dan karir beliau bagus gitu di menjadi guru matematika pula, gitu kan. Artinya belum tentu apa yang kita tekuni hari ini kita akan coba jalani menjadi sebagai di dalam pekerjaan kita. Apa yang ingin saya tekankan teman-teman? Yang ingin saya tekankan adalah yang lebih penting daripada kemudian kita menggali ilmu di bidang keilmuan kita adalah yang lebih penting adalah menyiapkan kapasitas terbaik untuk kita gitu. Jadi dimanapun kita ditempatkan, insya Allah kita bisa. Saya nggak bilang akademik itu tidak penting, sangat penting, 100% penting akademik itu, tapi bukan satu-satunya yang paling penting. Siapkan skill kita, hard skill ataupun soft skill. Jadi kapanpun dan dimanapun kita ditempatkan, insya Allah kita siap. Insya Allah kita siap. Gitu. Dan itu bekal itu yang harus kita miliki sebagai seorang mahasiswa. Bekal itu yang harus kita miliki sebagai seorang mahasiswa untuk mempersiapkan ke depan akan menjadi apa. Insya Allah. Jadi harapannya justru nanti saya mengira bahwa di ekonomi Islam ini ternyata dulu ya saya mau jadi apa kuliah di ekonomi Islam. Wallahi teman-teman, hari ini kalau teman-teman masih ada yang rasa kayak gitu, teman waktunya untuk kita sadar
Kenapa? Karena ekonomi Islam ini ya, adalah saya nggak bilang satu-satunya, tapi salah satu program studi gitu ya, yang kita bisa bekerja untuk dunia sekaligus untuk akhirat. Justru saya bilang pekerjaan terbesar anak-anak ekonomi Islam itu bukan menjadi seorang karyawan, bukan menjadi seorang pekerja, tapi menjadi seorang pendakwah, teman-teman. Karena ekonomi Islam ini kan risalah yang kemudian Allah turunkan melalui Rasulullah SAW, yang itu harus disampaikan kepada manusia kan. Hari ini Rasulullah telah wafat, gitu ya. Yang kita bisa dapatkan itu, diwariskan itu cuma Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Al-Quran dan Sunnah. Dan tugas kita anak-anak ekonomi Islam ini, tugas terbesarnya justru adalah mendakwahkan bahwa ekonomi Islam itu bukan cuma untuk orang-orang ekis, bukan cuma untuk orang-orang FEB saja, tapi untuk semua manusia, untuk semua manusia, untuk semua manusia ya, bukan untuk semua Muslim. Artinya orang non Muslim sekalipun, ya, sistem ekonomi terbaiknya adalah sistem ekonomi Islam. Karena hari ini boleh teman-teman cek justru, ya, ada banyak sekali orang-orang non Muslim yang itu, ya, buka rekening di bank syariah, karena mereka tahu, gitu ya, bahwa bank syariah ini nggak ada tipu daya, nggak ada riba, nggak ada keuntungan yang diambil secara zolim dari pengelola dananya atau dari banknya. Dan itu sebaik-baik sistem itu adalah sebenarnya sistem ekonomi Islam. Meskipun sebenarnya ekonomi Islam tidak selalu berbicara tentang bank. Ekonomi Islam itu selalu berbicara tentang akhlak, adab bagaimana kita bermuamalah dalam Islam. Jadi kalau hari ini teman-teman masih ada yang ngerasa aku salah jurusan, kayaknya waktunya sadar, ya, bangun, sadar. Dan kita harus coba mulai merintis karir ke depan. Karena mau nggak mau teman-teman, masa studi teman-teman di S1 itu kan kurang lebih hanya sekitar 4 tahun gitu. Dan ini adalah masa terbaik bagaimana kita bisa menentukan jati diri kita, teman-teman. Gitu ya kan? Setelah S1 ini, teman-teman itu akan masuk ke dalam dunia yang sebenarnya begitu. Dunia yang sebenarnya. Entah itu teman-teman lanjut studi S2, teman-teman bekerja, atau teman-teman nanti sibuk mikirin nikah, misalnya seperti itu, ya. Nggak akan ada waktu seluas dan seluang ini untuk teman-teman bisa menempa diri selain di masa-masa S1 ini. Jadi masa-masa S1 ini adalah masa-masa terbaik untuk kita bisa menempa diri kita, merubah pola pikir kita, menempa soft skill kita, hard skill kita, kemampuan kita. Ini masa-masa terbaik. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Sebelum kita lanjut, saya ingin kasih tahu bagaimana orang Afrika itu menjinakkan gajah. Bagaimana orang Afrika itu menjinakkan gajah. Jadi teman-teman sekalian, orang Afrika itu kan dekat sekali dengan binatang-binatang buas ya, salah satunya adalah gajah, dan mereka luar biasa sekali. Mereka menjinakkan gajah itu dengan cara, gajah liar itu, gajah ini kan luar biasa gede ya, apalagi kalau yang liar itu kekuatannya luar biasa. Cara mereka menjinakkan gajah itu adalah dengan cara dibelenggu atau dirantai kaki gajah itu, pakai rantai besi, dan diikatkan ke pohon atau ke tiang yang kuat. Kemudian di beberapa meter dekat dengan gajah itu dikasih rumput gitu. Jadi dan rumput itu seusaha mungkin gajah tidak bisa menggapainya. Jadi gajah itu dibelenggu rantai, kemudian dikasih makanan dengan jarak tertentu supaya gajah itu tidak bisa makan. Gitu ya. Tiap hari sampai kemudian dia kelaparan. Dia berusaha untuk menggapai makanan itu tapi nggak bisa. Itu yang mereka lakukan. Kemudian di hari-hari berikutnya rantai gajah ini dilepaskan sehingga gajah bisa makan dengan mudah, dengan gampang. Kemudian terus diulang kayak gitu, diikat lagi dengan rantai, dilepaskan lagi, diikat dengan rantai, dilepaskan lagi. Karena gajah ini teman-teman, gajah ini adalah salah satu hewan yang paling cerdas di atas muka bumi hari ini. Teman-teman boleh baca lah hewan-hewan cerdas, dan salah satunya adalah gajah. Atau orang bilang bahkan hewan paling cerdas hari ini di muka bumi itu adalah gajah. Jadi lama-lama gajah itu mikir, kalau rantai ini dilepaskan dariku, kayaknya aku bisa gampang makan,
bisa enak dengan makan kapanpun tanpa harus susah payah. Akhirnya di dalam masa tertentu orang Afrika ini melepaskan rantainya itu, gajahnya nggak dirantai lagi dan dia jinak. Kenapa? Karena kalau aku dirantai, aku liar, aku susah makan. Lebih baik aku nggak usah dirantai dan jinak. Itu yang kemudian orang Afrika caranya. Kenapa teman-teman saya ceritakan ini? Karena barangkali hari ini ketika kita masih baru-baru menjadi mahasiswa, kita masih punya banyak ketakutan. Kita malu belajar, kita malu bertanya, kita malu berproses, kita mageran, kita malesan, atau kita mungkin masih banyak ketakutan tertentu. Yakin dan percaya teman-teman, rasa malu, rasa takut, rasa kurang percaya diri, nggak percaya diri itu adalah rantai gajah yang justru kita coba masukkan yang justru kita ikat ke dalam diri kita sendiri. Jadi rasa malu, rasa takut itu semua sebenarnya hari ini adalah rantai gajah kita. Kalau kita mau terbang tinggi, kalau kita mau banyak berproses, kalau kita mau jadi orang-orang sukses, caranya satu, lepaskan rantai gajah itu. Jadi kalau masih hari ini masih punya rantai gajah yang membelenggu kita, ketakutan, keraguan atau apapun itu nggak percaya diri, ya lepaskan rantai gajah itu di dalam diri kita supaya kita bisa bebas berproses. Supaya kita bisa bebas berproses. Nah, beda ketika kemudian kita menjadi seorang mahasiswa hari ini dengan kita menjadi orang-orang biasa, orang yang nggak kuliah ataupun orang-orang yang nggak mempunyai pendidikan begitu ya, yang nggak punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Saya kira teman-teman, menjadi mahasiswa itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang nggak boleh kita sepelekan amanahnya. Karena setiap dari kita itu kan dalam ayat Al-Quran setiap dari manusia itu, setiap orang itu adalah pemimpin, gitu ya. Dan setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Itulah konsep amanah sebenarnya. Dan semua kita itu diberikan amanah menjadi seorang mahasiswa hari ini. Dan amanah menjadi seorang mahasiswa itu akan Allah mintai pertanggungjawaban nanti. Allah mintai pertanggungjawaban nanti. Makanya akan kita jawab apa ketika kemudian nanti para malaikat bertanya tentang kita pakai apa waktu-waktu kita menjadi mahasiswa, kemudian kemampuan, pengetahuan kita gunakan untuk apa? Kesempatan kita sebagai mahasiswa itu kita gunakan untuk apa? Minimal kita bermuhasabah dulu ya. Bedanya teman-teman ya. Ini ada tiga fungsi mahasiswa ya. Teman-teman mungkin sering dengar social control, kemudian agent of change, admin stock. Ini adalah fungsi-fungsi mahasiswa yang membedakan kita orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah menjadi seorang mahasiswa dan orang-orang yang biasa-biasa aja. Ya, teman-teman, believe me ya, masyarakat itu nggak akan. Nama hasilnya berapa Kak? Masyarakat nggak akan peduli kita kuliah jurusan apa, berapa kita, kemudian begitulah ya. Mereka nggak akan peduli ketika kita lulus kuliah. Yang mereka tahu ketika kita lulus kuliah, kita itu bisa ceramah, kita bisa ngomong di depan orang banyak, kemudian kita bisa ngisi pengajian, kita bisa benerin genteng bocor kalau mahasiswa, kalau jadi laki-laki, kita bisa masak kalau itu perempuan. Dan percaya itu semua tidak pernah diajarkan di bangku kuliah. Itu semua tidak pernah diajarkan di bangku kuliah. Ya kita lah yang harus kita menuntut supaya kita bisa berubah pikiran kita, pola pikir kita bisa berubah. Kenapa? Karena kalau mau belajar ekonomi Islam saja, orang nggak kuliah pun banyak tempatnya teman-teman. Dalam masjid-masjid itu banyak dibahas kajian-kajian tentang ekonomi Islam. Tapi apa yang membedakan kita mahasiswa ekonomi Islam dengan mereka yang tidak menjadi mahasiswa ekonomi Islam? Itu tugas kita bareng-bareng nanti. Itu kan. Jadi gimana kita menjadi seorang penggerak nanti di masyarakat. Ini menjadi mahasiswa. Social control itu apa? Social control itu adalah kita menjadi kontrol bagi berjalannya sistem tatanan kemasyarakatan, entah itu di tingkat paling kecil maupun tingkat paling besar nanti di negara. Kalau teman-teman nanti masuk ke dalam organisasi-organisasi, nanti teman-teman akan tahu bagaimana social control. Agent of change teman-teman adalah mahasiswa yang mereka punya pemikiran-pemikiran baik, pemikiran-pemikiran bagus, yaitu yang kemudian harus diimplementasikan di masyarakat. Karena kalau bukan kita itu nggak ada lagi.
Makanya justru agen-agen perubahan itu ada di mahasiswa, di anak-anak mudanya. Iron stock itu kita menjadi orang-orang yang akan menduduki tempat-tempat terbaik nanti di negara ini ataupun di masyarakat. Jadi sebenarnya kita adalah calon-calon pemimpin, calon-calon orang besar, calon-calon orang hebat. Kalau hari ini kita tidak berproses, kita semua bisa memprediksi ke depan itu bangsa kita, negara kita, agama kita tuh akan menjadi apa. Kenapa? Karena kita nanti akan duduk menggantikan orang-orang tua kita hari ini. Yang menggantikan mungkin nanti Ibu Paulina, menggantikan Pak Dekan, menggantikan rektor, bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, atau siapapun itu para penceramah. Kalau kita tidak memenuhi diri kita dengan pengetahuan baik, begitu ya, dengan skill baik, kita bisa memprediksi ke depan itu akan menjadi apa. Maka hari ini itu tugas kita semua. Cara efektif menyusun prioritas teman-teman. Yang pertama itu buat list. Buat sampai hari ini, mulai hari ini teman-teman coba buat list. Saya akan jadi apa? Buat list, buat tujuan, gitu ya. Saya dulu di semester 1 itu diminta oleh salah seorang senior untuk membuat 5 impian terbesar ketika menjadi mahasiswa. Ya, rule-nya adalah tuliskan 5 impian itu di dalam sebuah kertas. Kemudian kertas itu taruh di tempat yang paling sering kita lihat. Gitu ya. Boleh di dinding kamar, boleh di bawah bantal atau dimanapun itu. Waktu itu saya tulis di kertas dan di kertas binder kuliah saya. Sampai hari ini masih ada 5 impian itu. Dan hanya butuh waktu 2 semester. Di semester 4 itu. Gitu ya. 4 dari 5 impian itu sudah saya coret. Jadi rule-nya adalah ketika kemudian impian itu bisa kita gapai, kita coret atau kita conteng. Gitu ya. Dan hanya butuh 2 semester saja, 4 dari 5 impian itu sudah saya centang. Dapat juara, kemudian ketemu salah satu idola tokoh nasional gitu. Kemudian bisa pergi ke luar daerah gratis gitu ya, pakai dana kampus, nggak pakai dana sendiri. Itu saya coret sudah. Jadi buat dulu listnya, kemudian tentukan sasaran waktu. Kapan akan digapai? Misal semester ini aku harus punya IP 4,1 misal. Tulis itu gitu nah. Jadi artinya teman-teman di semester ini target kita adalah punya IP 4,1 misal. Nggak ada sih IP 41. Kemudian urutkan tuh urgensi tugasnya. Ini yang harus aku lakukan dulu, kemudian baru nanti ini. Dan semua yang kita tuliskan, kemudian sasaran waktu yang kita catat, kemudian urutan urgensinya itu akan menjadi nol besar kalau kita nggak eksekusi. Ya mulai dari sekarang tuh eksekusi saja, baru centang tugas yang sudah selesai, kemudian berikan Halo Bang Agung. Halo Bang. Apakah Bang Agung penghargaan kepada diri. Mulai kemudian cari kebiasaan-kebiasaan baik mulai dari sekarang. Itu udah menjadi sistem, teman. Rebahan ini sekalipun hari ini itu Bang cek. Maaf ya. Jaringannya agak bermasalah kayak. Lanjut ya. Moderator boleh? Iya Bang Agung silakan. Baik. Sampai ke berikan reward atau sanksi kalau kita bisa menggapai tujuan kita, atau berikan reward kalau kita dapat tujuan itu, dan berikan sanksi kalau kita gagal. Ya, itu. Dan ini pesan buat teman-teman sih. Hari ini kan
teman-teman mahasiswa ekonomi Islam itu saya banyak berharap, banyak harapan saya kepada teman-teman mahasiswa ekonomi Islam itu untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, kemudian aktif gitu ya, banyak memberikan kontribusi buat program studi, buat kampus, buat masyarakat terutama, gitu. Supaya menjadi orang-orang bermanfaat. Beberapa kali ada beberapa pertanyaan yang kemudian saya harus berpikir keras untuk menjawabnya. Salah satu pertanyaannya adalah apa yang paling saya takutkan di dunia ini, teman-teman. Yang paling saya takutkan di dunia ini adalah saya tidak bermanfaat, gitu ya. Jadi saya takut banget tuh kalau adanya saya tapi justru tidak bermanfaat. Maka tujuan saya sebenarnya adalah menjadi orang yang bermanfaat. Sebagaimana kemudian Macet lagi ya Bang ya? Wah. Ada Bang Agung, ada masih. Kita tunggu sebentar ya, mungkin jaringan Bang Agungnya kurang stabil di sana, tapi sebentar lagi pasti Bang Agung kembali lagi bersama kita. Mahasiswa-mahasiswa yang bermanfaat. Sampai sekarang itu selalu mencetak orang-orang hebat. Nanti ada Bang Rahmat Syarakat, Bang Novi yang tadi ketua cek mahasiswa ekonomi Islam itu yang justru Syarakat 2016 juga, 2017 gitu ya, 2018 banyak, 2019 gitu. Dan mereka itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, teman-teman, ya. Dan kapasitas ekonomi Islam yang masih baru sebenarnya, justru banyak mahasiswa ekonomi Islam yang punya banyak prestasi. Dan ke depan itu saya harap akan lahir orang-orang berprestasi lainnya dari ekonomi Islam, dari program studi ekonomi Islam, insya Allah. Ya. Itu. Dan ini pesan saya untuk teman-teman yang hari ini punya kesempatan untuk hadir dalam agenda silaturahim kita, ya, agar memiliki semangat juang yang tinggi dalam berkarya, teman-teman. Ada 3 tingkatan atau 3 tingkatan lah bahasanya. Tingkatan pertama itu iterasi, teman-teman. Iterasi, bukan literasi maupun terasi. Iterasi ini adalah tingkatan paling rendah untuk orang-orang bisa punya semangat atau daya juang yang tinggi dan kreatif gitu ya. Iterasi ini ditandai dengan mereka punya sifat yang totalitas, pekerja keras dan bekerjanya lebih baik. Jadi hari ini sebenarnya yang mageran, rebahan itu nggak masuk ke dalam 3 langkah ini, dalam 3 tingkatan ini nggak masuk. Dia nggak masuk kualifikasi, nggak masuk hitungan begitu ya. Jadi kalau hari ini kita masih belum bekerja keras, pekerjaan kita masih belum lebih baik dan kita belum totalitas, mulailah berubah. Iterasi, tingkatan pertama itu iterasi. Kemudian di tingkatan kedua itu ada namanya inovasi. Ya. Inovasi itu satu tingkatan lebih tinggi dan lebih baik daripada iterasi, teman-teman. Ciri-cirinya adalah mereka kreatif. Kemudian mereka selalu menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi pada banyak pengertian tentang inovasi, tentang kreatif kan adalah menghasilkan sesuatu yang baru. Menghasilkan sesuatu yang baru. Dia tahu tuh, orang belum berpikir ke sana, tapi dia sudah punya pikiran ke sana. Orang belum melakukan itu, tapi dia sudah melakukan itu, gitu ya. Banyak sekali yang kayak gitu kan. Kok ada aja ya bakatnya, kok ada aja ya inovasinya, kok ada aja sesuatu yang bisa dia kerjakan yang bermanfaat ya. Nah itu mereka yang punya sifat inovasi. Dan kemudian dia selalu upgrade soft skill dan hard skillnya. Dia selalu punya kebiasaan-kebiasaan yang baik begitu. Saya dulu teman-teman punya kebiasaan dari semester 1 itu baca buku. Jadi saya punya program, saya harus khatam 1 buku 1 bulan minimal gitu. Saya harus khatam minimal 1 buku 1 bulan. Sampai hari ini insya Allah ada sekitar 100 atau sekitar 120-an judul buku yang sudah saya khatamkan gitu ya. Dan itu dari program 1 bulan 1 buku itu. Bahkan ada satu waktu di mana saya menghatamkan 1 buku setebal 400 halaman itu sekali duduk. Hanya sekitar 2 atau sampai 3 jam gitu. 400 halaman itu sekali duduk. Jadi sudah tamat. Kebiasaan ini adalah kebiasaan baik, teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan baik membaca buku dan segala macam itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Karena justru itu yang akan mengupgrade pengetahuan kita, mengupgrade kemampuan kita. Mulai ya teman-teman untuk seperti itu. Dan hari ini
Saya juga lagi baca buku. Buku yang saya baca tuh ini. Ya, bukunya dari Cahyadi Takaryawan. Saya sedang baca buku itu. Itu di tingkatan kedua, inovasi. Kemudian tingkatan paling tinggi adalah namanya destruksi. Destruksi ini mungkin kita lebih kenal di dalam masa familiar sebenarnya di telinga kita. Itu tentang urutan zaman hari ini. Kita sudah masuk ke dalam zaman destruksi, teman-teman. Ya. Zaman dimana kita harus sudah menyeleksi, gitu ya. Zaman dimana mereka yang tidak mampu berkompetensi, mereka yang tidak mampu kemudian bersaing dengan yang lain, mereka akan terseleksi. Itulah, kita sering dengar itu namanya revolusi industri 4.0 kan, 4.0. Kita sudah masuk ke dalam masa itu, teman-teman. Jadi hari ini kalau kita nggak punya skill, kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya sesuatu yang bisa kita unggulkan, ya kita akan terseleksi. Kita nggak akan masuk ke dalam itu. Itu kita sudah masuk ke sana. Tapi sifatnya itu destruksi, teman-teman. Namanya tingkatan paling tinggi. Apa yang harus diseleksi? Yang harus diseleksi adalah sesuatu yang hari itu yang kita kira tidak bermanfaat. Waktunya kita untuk seleksi itu. Kebiasaan buruk itu sudah waktunya kita untuk berarti ini ini bermanfaat, jalankan. Ini kurang bermanfaat. Ya sudah, nggak apa-apa, jalankan. Tapi jangan terlalu ditekuni. Ini tidak bermanfaat, buang. Seleksi yang kayak gitu. Dan yang tahu ini semua adalah teman-teman. Kenapa? Karena yang tahu kebiasaan, yang tahu kemudian kemampuan itu kan teman-teman sendiri ya. Oke, macet lagi kayaknya. Cek, jelas? Segini gangguan ya. Halo. Ada Bang? Jelas ya? Bang. Jelas. Dan setelah menyeleksi teman-teman, itu fokus pada kelebihan. Banyak sekali dari kita yang justru tidak fokus pada kelebihan, justru lebih fokus pada kekurangan. Ini adalah, saya nggak bilang itu salah, tapi itu kurang tepat. Yang harus kita lakukan adalah fokus pada kelebihan, fokus pada kelebihan. Ini kan banyak sekali praktek-praktek yang salah begitu. Mungkin kalau hari ini banyak pemikiran orang tua yang kayak gitu nggak sih? Yang dia kalau punya anak, gitu ya, sekolah SD dan nilai matematikanya itu merah atau nilai matematikanya itu kecil, gitu ya. Yang dilakukan orang tua ini adalah memasukkan anaknya ke dalam les atau bimbel matematika. Itu kan yang sering orang tua lakukan kan? Orang tua lakukan itu gitu ya. Justru itu, saya nggak bilang itu salah, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena yang seperti itu adalah sifat yang fokus pada kelemahan. Ya. Karena di bimbel pun, dibimbelkan matematika pun, atau dileskan matematika pun, si anak itu nggak akan maksimal di matematika. Paling dapat nilai 6 atau 7 atau 8 paling tinggi. Tapi dengan kayak gitu, si anak jauh lebih bekerja keras dan lebih stres. Jadi, kenapa? Karena itu kelemahan dia, bukan kelebihan dia. Tapi kalau ternyata anaknya itu punya nilai matematika 5, tapi di nilai bahasa Indonesianya itu 9, yang harus orang tua lakukan adalah masukkan dia ke dalam bimbel bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya anaknya itu fokus pada kelebihannya. Fokus pada apa yang menjadi bakat dia. Gitu ya. Kalau orang itu jangan paksakan ikan untuk memanjat pohon kan gitu ya. Jadi fokusnya pada kelebihan. Gitu ya. Jangan fokus pada kekurangan. Jangan fokus pada kelemahan. Fokus pada apa yang menjadi kekuatan kita. Gitu. Dan di dalam ini teman-teman, saya pernah baca sebuah jurnal. Saya lupa itu jurnalnya dari mana, tapi jurnal penelitian dari salah satu universitas di Amerika. Mereka itu meneliti tentang kelebihan atau bakat setiap manusia yang dilahirkan oleh Tuhan ke dunia ini. Jadi mereka meneliti meneliti manusia selama 12 tahun. Selama 12 tahun. Penelitiannya itu rentan waktunya selama 12 tahun dan mereka meneliti banyak manusia. Jadi sampel mereka ambil tuh dari Asia, dari Afrika, dari Eropa, dari Australia. Mereka ambil tuh. Jadi sudah mencukupi lah begitu secara riset. Dan hasilnya adalah teman-teman, setiap manusia itu dilahirkan oleh Tuhan ke dunia itu masing-masing punya 7 bakat, punya kemampuan yang berbeda-beda.
Jadi semua dari kita itu sebenarnya punya 7. Hasil dari risetnya ya, hasil dari riset. 7 kemampuan yang berbeda-beda. Tapi mereka bilang hasil risetnya adalah dari 7 kemampuan itu hanya 3 kemampuan yang mereka bisa, ya, atau dari 7 keunggulan itu hanya 3 keunggulan gitu, yang mereka bisa tekuni, yang mereka bisa kuasai gitu ya. Cuman 3. Dan dari 3 kemampuan ini hanya 1 yang mereka bisa menjadi ahli. Jadi intinya adalah setiap manusia itu dilahirkan punya bakat sendiri-sendiri. Punya bakat sendiri-sendiri. Itu hasil riset. Hasil riset teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang itu salah, silakan buat riset yang sama dengan rentan waktu yang sedikit lebih lama, 12 tahun 1 hari misalnya. Nah, silakan. Kalau teman-teman tidak percaya atau bilang itu hoax. Karena ini hasil riset kan, mereka sudah melalui metode-metode yang dibenarkan dalam sebuah riset. Itu. Jadi semua kita tuh sebenarnya punya bakat, punya kelebihan dan punya keunggulan. Fokus pada kelebihan, keunggulan dan bakat kita. Jangan fokus pada kelemahan dan kekurangan. Dan bermanfaat buat orang lain. Ini tingkatan paling tingginya. Bermanfaat buat orang lain, teman-teman. Karena kalau kita nggak bermanfaat, ya susah. Pintar pun kita, cantik pun kita, jenius pun kita, ganteng pun kita, terkenal pun kita. Kalau nggak bermanfaat buat orang lain, berhenti. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Ya, tingkatan paling tinggi menjadi manusia itu kan bermanfaat buat orang lain. Ya, kaya kita, kalau kita nggak bermanfaat, buat apa? Terkenal kita, kalau kita nggak bermanfaat, buat apa? Pintar kita, kalau kita nggak bermanfaat, buat apa? Atau jenius kita, kejeniusan kita itu sejenius apapun, kalau dan kejeniusan itu justru kita tidak bermanfaat, nggak usah jenius sekaligus. Jadi tingkatan paling tingginya sebenarnya adalah bermanfaat, insya Allah. Terakhir teman-teman, ini sih yang sering saya selalu sampaikan, pesan yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman, kepada kawan-kawan, kepada siapapun itu ketika punya kesempatan untuk bersilaturahim. Setiap manusia itu punya bakatnya, berbakat untuk sukses. Jadi Allah lahirkan kita ke dunia itu bakat, memang sudah punya bakat untuk sukses. Tapi bakat aja kan nggak cukup ya, perlu usaha, perlu kerja keras dan perlu doa. Kita semua sepakat bahwa kehidupan itu seperti roda yang berputar, tapi sedikit dari kita yang sadar bahwa tanpa dikayuh roda nggak akan berputar. Intinya adalah perlu usaha. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua dari kita itu diberikan kesuksesan, bisa teman-teman berproses dari awal sampai nanti dengan baik, gitu, bisa menempa diri dengan sebaik-baik mungkin dan bisa menjadi SDM yang baik untuk berada di masyarakat, gitu. Bisa bermanfaat buat masyarakat, terutama buat umat teman-teman. Karena saya yakin dan percaya sebenarnya anak-anak ekonomi Islam, termasuk program studi ekonomi Islam itu adalah hadiah dari Allah untuk Universitas Jambi, supaya SDM Universitas Jambi itu bisa mencerdaskan umat. Insya Allah ya. Gitu. Jadi sebenarnya tugas utama kita itu menjadi seorang dai, menjadi seorang pemberi wasilah, pemberi kabar kebaikan kepada orang lain, gitu ya. Jadi apapun nanti teman-teman, menjadi seorang pekerja, jadi PNS, jadi tukang jadi entrepreneur, jadi wirausaha, jangan tinggalkan dakwah ekonomi Islam, teman-teman. Karena itu adalah amanah buat kita. Insya Allah itu mungkin saya kembalikan ke moderator. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 10 menit sebenarnya. Nggak apa-apa. Halo teman-teman, maaf ya aku ganti device-nya. Jadi terima kasih kepada Bang Agung. Materinya benar-benar membuat kita semangat ya. Kita jadi ngelihat Bang Agung yang aktif banget organisasi, di kepenulisan, dan juga tentunya dalam bidang akademik kuliah juga nggak ketinggalan. Nah tadi kita udah dapat tips dan trik dari Bang Agung tentang manajemen waktu dan juga bagaimana cara kita mengatur skala prioritas dalam kegiatan kita. Nah, teman-teman, kita buka sesi pertanyaan. Untuk 2 pertanyaan aja, yang ingin bertanya bisa silakan kameranya dihidupkan dan juga mikrofonnya dihidupkan.
Ada yang ingin bertanya? Hanya 2 sesi pertanyaan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih. Ada yang bertanya nggak? Rugi banget karena Bang Agung ini cukup sibuk. Jadi kayaknya kalau kita secara personal ngomong tuh agak susah. Kesempatan ini adalah kesempatan yang bagus bagi teman-teman semua untuk ngobrol lebih lanjut dan juga bertanya secara spesifik ke Bang Agung. Kak, Assalamualaikum. Ya. Halo Yuriko Syatila Putri. Ya. Mau bertanya? Bang Agung silahkan. Langsung ke Bang Agung. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya RTS Yuriko Syatila Putri. Saya dari ruang 007 ingin bertanya kepada Abang Agung. Jadi kan selama proses perkuliahan, pastilah kita tuh pernah yang mengalami namanya itu down dengan pikiran ataupun down dengan fisik kita sendiri. Nah, bagaimana tips dari Abang Agung agar kita tuh bisa semangat lagi untuk melanjutkan aktivitas perkuliahan kita? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Agung. Tadi pertanyaan dari Yurikenya, gimana caranya kita mengatasi situasi down, situasi kita merasa di titik paling rendah kehidupan kita. Silakan kepada Bang Agung untuk menjawab. Baik, makasih Yurike. RTS ini orang seberang ya? Iya, Bang. Orang seberang. Orang seberang itu biasanya perempuannya RTS, laki-lakinya RD. Iya nggak sih? Iya, Raden. Raden. Itu apa? Marga atau apa saya ini? Tapi bagus, keren. Baik, kalau lagi down teman-teman, kita harus ngapain gitu? Atau gimana caranya supaya kita bisa supaya kita bisa semangat lagi, kita bisa survive lagi. Semangat itu kan sunatullah ya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Itu sebagaimana kemudian Rasul kabarkan kepada kita ya, iman itu kan naik turun ya, naik turun. Ada masa di mana sedang ada di bawah, ada masa di mana sedang ada lagi semangatnya di atas. Itu sudah sunatullah, itu sudah pasti terjadi di setiap orang, pun kita gitu. Semangat itu pasti ada lagi down, pasti ada lagi di atas. Cuman tipsnya atau triknya adalah kalau kata para ulama itu gimana caranya supaya ketika iman kita berada di bawah gitu ya, gimana cara kita bisa naik lagi atau survive, tetap bertahan, adalah dengan cara kita harus berada di lingkungan yang baik gitu. Jadi ketika kita sedang berada di titik paling rendah itu, ada kawan-kawan, ada orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita gitu ya, ngasih tahu kita atau memotivasi kita atau menyemangati kita gitu. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang baik, di lingkungan yang pas gitu ya, insya Allah nanti ada aja orang-orang yang mengingatkan kita atau datang ke kita, memotivasi kita, ngasih tahu kita, atau minimal ada apa gitu, mereka yang siap mendengarkan curhat kita. Itu kan secara konsep dari para ulama bilang. Kalau saya pribadi dengan saya berada di lingkungan yang baik, gitu ya, di lingkungan yang kemudian saya punya kawan-kawan yang banyak. Jadi ketika kemudian saya sedang berada di titik paling rendah, malas, mager, putus asa, atau sedang nggak mau ngapa-ngapain, itu ada aja orang yang mengingatkan. Itu biasanya satu. Kedua adalah teman-teman, semua dari kita pasti punya alasan yang sampai hari ini bisa kita buat berjuang. Semua dari kita pasti punya alasan yang sampai hari ini membuat kita tetap survive dan tetap berjuang. Alasan itu bisa jadi beda-beda setiap orang. Ya. Kalau saya alasan satu-satunya adalah saya datang jauh-jauh dari, nggak jauh juga sih, saya dari Sarolangun ke Kota Jambi itu tanpa punya bekal apapun teman-teman. Saya cuma punya bekal doa dari orang tua. Jadi saya datang jauh-jauh itu dari kampung ke kota ini membawa kebanggaan orang tua. Dan saya nggak terima sedikit pun ketika ada yang menghinakan kebanggaan itu. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mencemooh saya,
menghina saya nggak marah. Tapi ketika kemudian ketika mereka meremehkan saya itu marah. Kenapa? Karena yang mereka remehkan itu adalah kebanggaan orang tua saya. Maka itu jadi motivasi saya, gitu. Jadi motivasi saya. Saya nggak boleh jadi orang biasa-biasa aja. Saya nggak boleh jadi orang yang kayak kebiasaan gitu, kayak orang-orang lain gitu. Nggak boleh. Saya harus menjadi orang yang bermanfaat. Saya harus menjadi orang yang beristimewa. Kenapa? Karena saya membawa kebanggaan orang tua. Yang paling saya takutkan adalah selain menjadi orang yang tidak bermanfaat adalah saya takut saya mengecewakan orang tua saya. Saya takut mengecewakan ibu saya, umi saya. Kenapa? Karena saya seringkali buat mereka nangis gitu. Terutama ketika saya pernah minta izin ketika mau kuliah itu. Mi, saya bilang gitu, kita berdialog. Saya diskusi dengan beliau sama ayah juga sama bapak. Kita bertiga diskusi, saya bilang minta izin waktu itu, Mi, aku pengen kuliah. Apa yang mereka bilang? Yang mereka bilang itu, Bung, kita nggak mampu buat biayain kamu kuliah. Mending nggak usah kuliah ya. Sambil berkaca-kaca kan mereka, Umi bilang. Apa yang saya bilang, Mi, saya nggak butuh uang, saya nggak butuh kemudian dana, bantuan dana. Saya cuma butuh doa dari Umi. Saya bilang kayak gitu waktu itu, dan mereka nangis. Akhirnya mereka nangis, saya juga nangis kan. Orang tua nangis. Gitu. Tapi itu menjadi semangat buat saya teman-teman. Waktu itu adalah momen terbaik gitu yang bisa saya ingat kapanpun. Gitu. Ketika saya down, saya punya orang tua yang nggak boleh saya kecewakan dia. Gitu. Kenapa? Karena saya membawa kebanggaan orang tua saya. Itu yang selalu saya pegang hari ini. Jadi kalau saya mulai mager, saya mulai malas, saya mulai nggak ngapa-ngapain, itu selalu saya ingat. Ada orang tua yang harus kita bahagiakan. Gitu. Makanya di awal sebenarnya, di awal-awal kuliah saya punya plan, saya punya cita-cita besar bahwa saya nggak akan menikah sebelum usia saya 30 tahun. Gitu. Kenapa? Karena saya ingin berbakti dulu sama orang tua, saya ingin membahagiakan mereka. Tapi akhir-akhir ini saya mikir juga kan, mungkin salah satu cara untuk membahagiakan orang tua itu adalah dengan cara memberikan cucu kepada anak ayah dan ibu saya. Ini aja sih ya, maksudnya salah satu caranya. Saya akhirnya mikir kayak gitu. Insya Allah itu Yurika. Ya, jadi yang tahu alasan terbaik mengapa kita bisa tetap bertahan atau bisa kita justru lebih naik lebih tinggi adalah kita sendiri. Kita sendiri. Kalau belum menemukan alasan itu, cari alasannya. Kira-kira apa alasan yang sampai hari ini kita bisa survive, atau alasan apa yang sampai hari ini atau ke depan kita harus tetap berjuang. Terima kasih, Bang. Ada di dalam diri kita. Sama-sama. Nah, oke teman-teman, karena kita udah melihat waktunya ya, sekiranya cukup satu pertanyaan tadi, karena juga ringkasan dari Bang Agung tadi sudah padat banget materinya. Terima kasih kepada Bang Agung, dan juga terima kasih Yurike sudah bertanya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Nah, untuk kesimpulan dari tadi, kita mendapatkan bahwa kita yang bisa menentukan skala prioritas kita yang harus memotivasi diri kita sendiri, apa alasan kita terus bertahan, dan juga alasan kita untuk bangkit dari titik terendah hidup kita. Nah, saya sebagai moderator di sini berterima kasih kepada Bang Agung sebagai pemateri. Terima kasih banyak Bang, mewakili panitia dan juga teman-teman, materinya sangat mantap dan juga sangat memotivasi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti Zoom dari awal tadi sampai sekarang. Dan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah mengusahakan acara ini agar berjalan dengan baik. Saya Taskia Nurel Hauda, moderator acara kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan saya kembalikan kepada MC Kak Naura. Terima kasih. Oke, panitia, saya mohon izin ya, meninggalkan Zoom. Boleh kita foto dulu, Bang? Dokumentasi dulu, Bang. Dokumentasi ya. Oke, kalau dokumentasi sebenarnya teman-teman, ini adalah agenda utama dari kegiatan kita. Wah. Foto-foto kan? Silakan kameranya dihidupkan semuanya, dan juga berpose sebaik mungkin. Serapi mungkin. Silakan hidupkan kameranya, kita akan foto. Boleh ya, oke. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Slide kedua, silakan berpose yang di slide kedua. 1,
2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Agung. Baik, terima kasih Tazkiyah moderator, terima kasih juga kepada panitia. Saya mohon izin ya teman-teman untuk meninggalkan. Terima kasih adik-adik 2020.